Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya, Ananda. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu sekedar mengingatkan kembali, tapi ini bukan sekedar peringatan saja. Sangat diharapkan Anda bisa melakukannya, karena untuk mencegah penularan COVID dan perkembangan COVID, ya. Anda jangan lupa memakai masker, terus menjaga kebersihan, cuci tangan. Kalau bisa hindari pergi keluar rumah kalau tidak penting. Anda ketahui, COVID ini tidak terlihat, tetapi nyata. Jadi, kita yang masih muda-muda ini, yang sehat-sehat ini, bisa menularkan ke orang lain, meskipun sepertinya kita tidak ada gejala. Oke, jadi harus hati-hati dan jaga kesehatan. Nah, pagi ini Ibu lihat ada berapa yang belum bisa hadir, dan ada yang menyampaikan ke Ibu masalah jaringan karena mati lampu di rumah. Ada juga yang paketnya habis. Mudah-mudahan bisa bergabung sebentar lagi karena mereka juga mau bergabung, berikhtiar dulu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, di pertemuan pertama ini kita belajar tentang sistem hukum di Indonesia. Oke. Nah, sistem hukum di Indonesia yang kalian pelajari ini tujuannya adalah mengharapkan peserta didik kalian ini bisa menjelaskan sistem hukum di Indonesia. Terus mengkategorikan penggolongan hukum di Indonesia, serta juga dapat menjelaskan tujuan hukum itu sendiri. Yang tadi dijelaskan, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan sistem hukum di Indonesia, terus mengkategorikan penggolongan hukum, menjelaskan tujuan hukum, dengan rasa ingin tahu dan mandiri, dan menjanjikan hasil penerapan tentang sistem hukum di Indonesia, serta penggolongannya dan tujuan hukum itu sendiri. Oke. Ini tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, coba Anda perhatikan slide yang ini tentang hukum itu sendiri. Siapa bisa mengungkapkan pendapatnya? Apa yang kalian ketahui tentang hukum itu sendiri? Ayo, siapa yang berani? Kita mengeluarkan pendapat ya di sini. Tidak dilihat benar atau salahnya dulu. Yang penting keberanian kalian, percaya diri menyampaikannya. Apa itu hukum? Hukum adalah segala peraturan berisi perintah dan larangan yang harus ditaati. Jika dilanggar akan diberi sanksi. Ini pendapat yang Ahsanin, Muhammad Ahsanin. Silakan yang lain, ada versi yang lain? Silakan pendapat yang lain. Oke, yang cewek lagi ayo. Regina, jangan Regina aja ya, ini Regina juga udah aktif kali. Tasya lah, oke. Tasya, silakan Tasya. Hukum adalah peraturan yang berisi perintah dan sifatnya memaksa, dan jika dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Bagus Tasya. Dua, hukum itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Tahu badan resmi yang berwajib membuat peraturan hukum ini? Ada yang tahu nama lembaganya atau badannya? Oke, silakan Noval. Apa jawaban tentang ini? Badan-badan resmi atau lembaga yang membuat peraturan atau hukum? Silakan Noval. MPR, Bu. MPR, itu saja? Iya. Itu saja? MPR, Presiden, sama DPR, Bu. Oke. Ya, kalau di dalam undang-undang itu DPR bersama Presiden. Oke, Presiden. DPR bersama Presiden. Kalau untuk undang-undang dasar baru MPR. Tapi kalau berhubungan dengan hukum ini yang paling sering kita bertemu adalah DPR bersama Presiden. Bagus.
Noval, walaupun tadi itu agak berpikir keras ya. Ya, sebelum kalian kerjakan LKPD ya. Jam 3 ada rapat, tapi jam 12 dong. Bagus tuh. Oke. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang video ini? Analisis tentang video ini apa saja yang ada di tayangan video? Siapa yang bisa? Januar, coba Januar. Video ini tentang apa yang kamu lihat? Penjelasan tentang hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, Bu. Apalagi yang kamu lihat? Yang tidak tertulis apa yang diungkapkan di sini? Pada Tertulis dicontohkan dalam seperti video ini. pembulian, Hah? penyalahgunaan media sosial, Itu tertulis tidak tertulis tadi itu? Melanggar peraturan apa? Tidak tertulis atau tertulis? tidak tertulis, Bu. Oke. Kalau yang tertulis Kalau yang apa? bolos melanggar peraturan tertulis, Bu. Karena ada dituangkan ya di dalam buku sakunya tadi ditunjukkan sama gurunya. Apalagi? Ya. Itu aja. Baik, siapa yang mempresentasikan? Baik, siapa yang mempresentasikan analisis tentang LKPD yang sudah dikerjakan? Siapa yang akan mempresentasikan? Silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, silakan Sami. Apa yang kamu dapat? Yang saya dapat dari LKPD yang Ibu kirim Apa saja? adalah dari situ kita tahu yang menyebabkan terjadinya kasus pembegalan adalah karena pelaku adalah pengangguran dan mencari uang dengan cara membegal. Terus aturan yang dilanggarnya adalah di pasal 365 KUH pidana. Apalagi? Dan solusi yang kita dapat dari cerita tersebut yaitu dengan memberi hukuman yang lebih berat agar pelaku jera dan tidak ada orang lain yang ingin menjadi begal atau tindak kejahatan yang lainnya. Itu saja ya. Ya, kita kesimpulan lagi kegiatan kita yang terakhir, kesimpulan tentang materi sistem hukum. Tadi kan Sanin, silakan Sanin. Kesimpulan hari ini apa saja? Mengenai materi tadi yang Ibu ajarkan sama dengan video tadi itu. Apa kesimpulan intinya? Silakan Sanin. Bagus saling Sanin, Regina. Hukum adalah segala peraturan berisi perintah dan larangan. Jika dilanggar akan diberi sanksi. Terus hukum ada dari menurut bentuknya ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dilengkapi dengan sistematis dan teratur. Sedangkan hukum tidak tertulis hukum yang tidak dibukukan, tetapi dipelihara dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan hukum? Terus hukum ada menurut tujuan hukum adalah hukum ada menurut tempat berlakunya, menurut waktu berlakunya, menurut cara mempertahankannya, menurut sifatnya, menurut wujudnya, dan hukum memiliki tujuan menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, yang pertama. Yang kedua adalah menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa kita ada tugas lagi yang Ibu kirim di Classroom berupa Google Form. Itu nanti kalian kumpulkan di hari ini juga. Ibu ingin tahu apa yang kalian dapat di hari ini. Karena kita belajar tentang tadi, ada tentang sistem hukum, tentang ada penggolongan hukum dan tujuan hukum itu sendiri. Dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita berakhir pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sampai jumpa di minggu depan. Kita akan melaksanakan lagi kegiatan ini, meeting lagi. Nanti bahan akan dikirim kembali. Jangan lupa tugasnya dikumpul ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.